Saya Chandra Bersama sebagai suami dari Ibu Ika. Saya Rita Soraya berperan sebagai perawat. Saya Najwa Darifa sebagai perawat. Saya Masai Putri Adisti sebagai perawat. Saya Triana Salsabila sebagai istri Bapak Ika. Saya Ika Nur Anissa sebagai istri dari Bapak Vicky. Saya Syabda Ferunisa sebagai istri dari Bapak Ari. Saya Dika Kurniawan sebagai suami dari Ibu Triana. Saya Arif Iman berperan sebagai suami dari Ibu Viko. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Ibu. Senang sekali pagi hari ini kita bertemu di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Mas Ayu dari rekan-rekan saya perawat Najwa dan perawat Anita. Di sini kita akan menjelaskan atau memaparkan tentang senam ibu hamil ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum pemaparan nanti dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu sesuai dengan agama masing-masing ya Bu. Bapak berdoa bisa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan membahas terkait pengertian senam hamil, lalu apa saja manfaat senam hamil. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian senam hamil akan dijelaskan oleh rekan saya. Ibu bisa perhatikan. Minta perhatiannya sebentar ya Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan pengertian senam hamil terlebih dahulu. Senam hamil merupakan terapi latihan gerak dan salah satu kegiatan dalam pelayanan selama kehamilan atau prenatal care yang bertujuan untuk mempersiapkan ibu hamil secara fisik dan mental saat menghadapi persalinan agar persalinan normal dapat berlangsung dengan cepat, aman, dan spontan. Di dalam kelas ibu hamil ini ada beragam kegiatan yang akan dilakukan, diantaranya seperti senam hamil Ibu. Terus senam hamil sangat penting dilakukan setelah kehamilan mencapai usia 22 minggu. Selanjutnya ada manfaat dari senam hamil. Yang pertama ada meningkatkan energi. Salah satu tujuan latihan ini yaitu meningkatkan energi dalam tubuh. Saat hamil, mungkin ibu cenderung merasa lebih mudah lelah. Nah, dalam rutin melakukan senam hamil ini, ibu bisa memiliki lebih banyak energi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Terus yang kedua, ada menurunkan risiko terjadinya komplikasi. Senam hamil ini menurunkan risiko komplikasi penyakit yang cenderung muncul selama masa kehamilan seperti preeklamsia dan diabetes gestasional. Selain itu, rutin melakukan senam hamil juga bisa membantu menurunkan risiko persalinan sesat. Terus yang ketiga, dan mengurangi rasa tidak nyaman selama hamil. Dengan melakukan senam hamil, tubuh ibu akan lebih aktif bergeraknya. Terus saat hamil, ibu cenderung mengalami nyeri dan rasa tidak nyaman seperti nyeri punggung atau nyeri bagian tubuh yang lainnya, seperti atau sembelit atau perut kembung. Terus ibu bisa melakukan senam hamil agar tubuh ibu lebih aktif bergerak sehingga membantu kelancaran peredaran darah dalam tubuh. Di samping itu, senam hamil juga bermanfaat untuk memperkuat otot dan mengatasi nyeri selama masa kehamilannya. Jadi, Bapak Ibu, untuk manfaat senam hamil berikutnya yaitu dapat meredakan stres dan membangkitkan suasana hati. Ibu hamil rentan mengalami stres selama kehamilan. Kadar hormon endorfin dalam tubuh juga akan meningkat sehingga mengurangi stres dan membangkitkan mood. Senam hamil juga dapat meningkatkan kadar serotonin dalam tubuh, yaitu zat kimia otak yang berhubungan dengan suasana hati. Akibatnya, ibu hamil akan menjadi lebih bahagia dan bersemangat. Untuk manfaat yang selanjutnya bisa membuat tidur lebih nyenyak. Seiring bertambahnya usia kehamilan ibu, banyak wanita hamil yang mengalami sulit tidur karena tak kunjung menemukan posisi tidur yang baik untuk ibu hamil yang nyaman. Jika rutin melakukan senam hamil ini, ibu dapat tidur lebih nyenyak saat waktu tidur juga. Terus manfaat yang selanjutnya bisa menurunkan tekanan darah ibu. Menurut hasil studi, melakukan olahraga atau senam hamil ini dapat menjaga tekanan darah ibu tetap dalam kondisi yang stabil.
Terus manfaatnya juga bisa membantu tubuh mempersiapkan proses persalinan. Senam ibu hamil dipercaya dapat membantu persalinan lebih mudah dan memperpendek waktu persalinan. Dari sebuah hasil penelitian kecil yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa wanita yang hamil yang rutin mengikuti kelas senam hamil selama 3 kali dalam seminggu dalam melewati proses persalinan lebih cepat dibandingkan dengan wanita hamil yang tidak mengikutinya, Ibu. Terus yang kedelapan ada memperbaiki posisi bayi yang sungsang. Beberapa gerakan senam bisa mengatasi posisi kepala bayi yang sungsang. Beberapa di antara adalah gerakan senam hamil squat. Posisi bayi yang sungsang perlu diperbaiki terlebih jika sang ibu menghendaki persalinan normal. Pasalnya, posisi ini dapat menghambat persalinan atau bahkan membutuhkan operasi sesar. Terus yang selanjutnya ada tujuan dari senam hamil itu sendiri. Yang pertama, ibu hamil nanti diharapkan siap menghadapi persalinan dengan menguasai teknik pernapasan yang penting agar persalinan dapat berjalan lancar dan lebih cepat. Terus yang kedua, elastisitas otot-otot dinding perut akan lebih baik sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bagian pinggul, terus di perut bagian bawah dan keluhan toksik. Yang ketiga, tujuannya selama hamil terjadi perubahan bentuk tubuh. Dengan senam hamil ini diharapkan dapat mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. Terus yang keempat, bisa mengurangi kecemasan dan ketegangan selama kehamilan. Dan yang terakhir, proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. Terus, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan senam hamil itu? Yang pertama ada yang trimester pertama. Pada tahap ini, fokus utama adalah memperkuat otot dasar panggul dan meningkatkan fleksibilitas gerakan-gerakan yang ringan dan lembut seperti peregangan, yoga, dan jalan kaki ringan sangat dianjurkan pada saat trimester pertama ini. Terus pada saat trimester yang kedua, saat janin semakin membesar, beban pada tubuh itu juga akan semakin bertambah. Nah, senam hamil pada trimester ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, mencegah nyeri punggung bawah, dan mempersiapkan tubuh untuk proses persalinan nantinya. Terus yang terakhir pada trimester yang ketiga, pada tahap akhir kehamilan, intensitas senam hamil perlu dikurangi dan fokusnya adalah mempersiapkan tubuh untuk proses persalinannya. Gerakan-gerakan yang melibatkan otot perut dan panggul serta latihan pernapasan sangat penting untuk mempermudah proses persalinan. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat, ini ada beberapa gerakan-gerakan senam hamil. Nanti kita akan mempraktekkan senam hamil itu sendiri ya Pak. Terus untuk senam hamil itu waktu yang disarankan adalah 30 menit per sesi, 3-5 kali dalam seminggu. Namun jika terbiasa berolahraga sebelum hamil, Bapak Ibu bisa memulai selama 10-15 menit per harinya. Dan ini juga ada beberapa gerakan yang harus dihindari selama proses senam hamil. Yang pertama ada melompat, terus mengangkat kedua tungkai, terus memutar pinggang ketika berdiri, menahan napas dalam waktu yang lama, berubah posisi secara cepat, menekuk lutut terlalu lama, dan yang terakhir berbaring dalam posisi terlentang dalam waktu yang cukup lama. Baik Bapak Ibu, untuk sesi terkait pemaparan senam ibu hamil ini sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shalom Hermisa. Di sini saya izin bertanya. Belakangan ini saya sering merasa cemas menghadapi proses persalinan, itu bagaimana Yesus? Baik Ibu Sabto, rasa cemas itu wajar untuk usia kehamilan yang baru ini. Pada ibu hamil yang merasakan hal yang sama, kita bisa membahasnya lebih lanjut nantinya, dan saya akan memberikan informasi yang Ibu butuhkan untuk mengurangi kecemasan tersebut. Bagaimana? Apakah yang lain ada yang bertanya?
Enggak. Saya ingin tanya, apa sih yang harus saya lakukan untuk melindungi istri saya selama proses persalinan? Baik Pak, keterlibatan suami dalam proses kehamilan ini sangat penting. Nanti juga kita akan membahas peran suami dalam memberikan dukungan emosional dan fisik kepada istri Bapak ya Pak. Baik, sih. Terus saya izin bertanya, sebelumnya saya Tiana, saya juga punya pertanyaan tentang nutrisi yang pas selama kehamilan. Baik Ibu Tiana, nutrisi yang seimbang sangat penting untuk kesehatan ibu dan janin. Kita akan membahas makanan apa saja yang boleh dikonsumsi selama kehamilan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bapak Dika, saya ingin bertanya. Saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental ibu saya dalam menjaga kehamilan anak bulan. Itu penting ya Pak. Jadi kesehatan mental ibu hamil itu perlu dijaga dan perlu diperhatikan untuk para suami. Kita nanti akan membahas bagaimana cara menjaga kesehatan mental selama kehamilan dan apa saja yang bisa ibu bapak lakukan untuk mendukungnya. Terus saya juga akhir-akhir ini saya tidak sampai selesai. Ibu, jadi kelelahan pada trimester ketiga itu merupakan hal yang wajar ya. Nanti kita akan membahas bagaimana sih cara-cara untuk mengelola kelelahan dan untuk memastikan bahwa misalnya ibu-ibu semuanya itu mendapatkan istirahat yang cukup untuk memulihkan tubuh ibu agar tidak mudah kelelahan. Karena pada trimester ketiga itu dimana kandungan ibu sudah mulai membesar dan itu merupakan beban ya Bu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Fikri terkait dengan peran apa saja yang dapat dilakukan suami untuk menjaga istrinya dan merasa nyaman dan rileks. Yang pertama adalah memberikan sentuhan dan kedekatan dengan cara memijat istrinya. Lalu ada dengan memberikan perhatian dan dukungan. Karena pada saat hamil itu istri biasanya lebih merasa sensitif. Suami itu wajib memberikan perhatian yang lebih kepada istrinya. Lalu ada aktivitas menyenangkan bersama seperti jalan-jalan bareng, lalu memasak bersama. Selanjutnya ada perhatian untuk kebutuhan istri. Istri itu membutuhkan apa saja perlu kita perhatikan ya Bapak semuanya. Lalu ada kepercayaan dan komunikasi yang terbuka. Untuk pertanyaan Bapak ini sudah saya jawab dan sudah saya jelaskan semuanya. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Viko, yakni yang pertama ada komunikasi terbuka dengan pasangan serta dokter. Ibu bisa berbagi perasaan ibu bersama dengan suami ibu maupun pada saat ibu memeriksakan kandungan ibu ke dokter ya Bu. Lalu ada mengikuti kelas ibu hamil seperti yang akan ibu lakukan, yakni bisa melakukan senam hamil. Lalu ada melakukan teknik relaksasi, melakukan pijatan, melakukan pola makan yang sehat dan tidur yang cukup. Lalu hindari obat-obatan tanpa adanya resep dari dokter ya Bu. Baik, untuk pertanyaan Ibu Viko sudah saya jawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Triana terkait dengan nutrisi apa saja yang harus dikonsumsi ibu hamil selama masa kehamilannya. Yang pertama ada asam folat. Ini penting untuk pembentukan sel darah merah, jadi ibu tidak mengalami anemia. Lalu ada zat besi untuk pembentukan janin. Zat besi itu didapatkan dari daging merah, hati, ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau dan berdaun gelap. Lalu ada kalsium. Kalsium ini gunanya untuk membentuk gigi pada janin, lalu menjaga kesehatan tulang pada ibu hamil. Yang ini bisa didapatkan dari susu, yogurt, keju, brokoli, dan ikan sarden. Ada vitamin D untuk penyerapan kalsium dan pertumbuhan tulang. Tadi didapatkan sama seperti kalsium. Selanjutnya ada protein. Protein ini digunakan untuk tumbuh kembangnya janin di dalam perutnya ibu. Ini bisa didapatkan pada daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat itu untuk sumber energi ibu-ibu semuanya ya.
seperti nasi, kentang, roti, pasta, buah-buahan, serta sayuran. Yang ketujuh, serat. Serat ini untuk mencegah sembelit, ada air. Mungkin itu yang nutrisi-nutrisi yang dapat dikonsumsi ibu hamil selama masa kehamilannya. Selanjutnya dari Bapak ahli, bagaimana cara menjadi suami yang suportif saat menghadapi proses istri selama persalinan, dan bagaimana sih cara memberikan dukungan yang terbaik pada istri saat proses kehamilan dan persalinan tersebut. Yang pertama adalah pahami proses persalinan itu, yakni bisa membaca dari buku, artikel atau tentang foto video tentang proses persalinan itu. Lalu bisa melakukan kelas prenatal ya Pak Bu. Ada juga bersiap untuk menjadi pendamping. Ada siap siaga, yakni di mana bapak-bapak semua ini siap untuk mengantarkan istri kemanapun. Lalu ada tetap tenang, tenangkan diri dan ciptakan suasana yang nyaman terhadap istri ketika istri mengalami kecemasan yang berlebihan. Lalu ada sediakan perlengkapan, di mana ini perlengkapan yang akan dibawa nantinya ke rumah sakit. Jadi nanti misalkan istri bapak-bapak semuanya mengalami kontraksi itu tidak serta-merta itu dadakan semua untuk dipersiapkan. Selanjutnya ada dukung selama proses persalinan, di mana bapak-bapak ini bisa memberikan pijatan-pijatan pada saat istri bapak mengalami kontraksi. Selanjutnya ada setelah persalinan ini bapak-bapak bisa membantu merawat bayi, di mana bapak-bapak bisa belajar cara memandikan bayi. Nanti pada saat istri bapak sudah melahirkan, bapak-bapak bisa memandikan anaknya. Lalu ada berikan dukungan emosional, di mana pada saat istri setelah melahirkan itu mengalami kondisi yang namanya baby blues. Nanti bapak-bapak semua bisa memberikan dukungan, memberikan perhatian yang lebih kepada istri bapak agar istri bapak tidak merasa sendirian dan tidak merasa tersaingi akan adanya bayinya. Lalu ada perhatikan kebutuhan istri, di mana mencukupi kebutuhan fisik, yakni mendapatkan makanan yang bergizi, minuman dan istirahat yang cukup. Cukupi kebutuhan emosional, ya yang saya katakan tadi, bapak-bapak bisa memberikan kasih sayang dan perhatian yang penuh terhadap istri bapak. Lalu ada sediakan waktu untuk diri sendiri. Jika ibu tidak mau bercerita, biarkan bapak-bapak memberikan waktu sebentar untuk ibu itu merasapi apa yang dirasakannya. Gitu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Selanjutnya nanti ibu-ibu bisa memperagakan senam bersama perawat yang ada di sini. Silakan ibu-ibu bisa mempersiapkan diri, bapak-bapak bisa tetap di sini. Baik Ibu, kali ini kita akan melakukan senam Ibu. Tujuannya untuk memperlancar persalinan Ibu nanti. Untuk posisinya ibu bisa mundur ke belakang Ibu. Ya, untuk posisi senam ibu bisa duduk ya. Silakan Bu. Sila. Iya. Baik Ibu, mula-mula kaki disila ke depan, kemudian tangan di hadapan dada. Bisa tarik nafas Ibu. Pejamkan mata. Cukup. Untuk gerakan selanjutnya kaki masih sama, namun ibu bisa mengarahnya ke depan. Ya, ya bagus Ibu. Tangan dipegang. Hitung 8 detik di dalam hati. Ini cukup. Kemudian Jangan seperti mau sujud ya, tapi tangan ke depan, hadapan ke depan, lurus ke depan Ibu. baik, saya contohkan. Baik, kaki ditekuk seperti mau sujud, kemudian tangan diurutkan ke depan Ibu. Bisa.
7 sampai 8 detik dan atur nafas. Cukup Ibu. Untuk gerakan selanjutnya yaitu Ibu bisa menghadap ke kanan, silahkan. Ya, untuk kaki yang sebelah kiri bisa ditarik lurus ke belakang, ya, untuk tangan. Nah, 8 detik. Cukup Ibu. Baik, Ibu, selanjutnya kita berdiri ya Ibu. Baik, Baik Ibu, apa dulu? Tidak usah. Ibu, kemudian kaki Ibu basuh lebar dulu ya Ibu. Kemudian tangan diletakkan di atas di depan dada ini. Kemudian tepuk kaki. Lihat, kemudian lututnya ya. Ya, bagus. 8 detik Ibu. Cukup. Untuk tindakan senamnya sudah selesai. Ini nanti bisa Ibu lakukan di rumah. Bisa didampingi dengan keluarga maupun suami Ibu. Ya, ini gunanya untuk memperlancar nanti Ibu pada saat persalinan. Baik, Ibu, setelah kita melakukan gerakan senam tadi, nanti Ibu kembali ke ruang konseling ya. Nanti akan diberikan brosur kepada perawat. Ya, silakan Ibu, sehat-sehat ya Bu. Monggo, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, di sini saya mempunyai leaflet atau brosur ya. Nanti Bapak-bapak atau Ibu-ibu bisa membaca apa sih pengertian dari senam ibu hamil, apa sih manfaatnya, bagaimana sih gerakan-gerakannya, gitu. Saya bagi sekarang ya, Pak Bu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih pada pertemuan pada pagi ini. Semoga pemaparan dari perawat rekan-rekan saya bermanfaat pada Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Ya, pemaparan sudah selesai ya Bu. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila Ibu Bapak tidak nyaman, kurang nyaman pada tempat yang kami sediakan. Silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan. Hati-hati ya Pak Bu. Sekian penampilan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.